Hai Sobat UNES, senang sekali nih pada kesempatan kali ini bersama saya Tuti Wijayanti dalam podcast UNES. Dan di edisi kali ini yaitu di sesi Profil Prodi sudah ada seorang narasumber yang sangat luar biasa sekali tentunya. Langsung saja saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Dr. Yusro Edi Nugroho. Halo Bapak. Halo Mbak Sehat Tuti. Bapak? Sehat. Oke, mungkin bisa say hello terlebih dahulu Bapak pada Sobat UNES. Selamat berjumpa Sobat UNES. Kali ini di podcast tentang Prodi Sastra Jawa UNES. Mudah-mudahan diskusi kita nanti bisa bermanfaat untuk semua teman-teman di rumah ya. Gitu. Oke, insya Allah sangat bermanfaat Pak, apalagi untuk saya sendiri. Iya. Kenapa? Karena begini, berbicara tentang sastra Jawa ini kan pasti mempelajari tentang budaya Jawa gitu ya Pak ya, termasuk juga bagaimana unggah-ungguh, tata kromo gitu ya Pak ya. Nah, jadi ini Sobat UNES, terutama yang orang Jawa, ini bocoran nih. Nah, biasanya menantu idaman adalah menantu yang pinter berbahasa Jawa untuk orang Jawa. Benar gak sih Pak? Yes, betul sekali itu ya. Jadi gini Mbak Tuti, hampir sebagian besar anak-anak yang belajar bahasa Jawa dengan baik itu terutama memang menjadi idola para mertua kira-kira begitu. Termasuk juga kalau mau jadi mantunya Pak Yusro ini ya Pak ya. Nah itu harus siap-siap ya karena memang tapi hal yang lain terutama belajar tentang sastra Jawa itu sebenarnya banyak orang yang perlu tahu ini karena ini sebenarnya kita mempelajari warisan dunia yang luar biasa. Iya betul Pak. Ya. Warisan dunia yang luar biasa yang seperti apa ini Pak? Ya jadi kalau orang belajar sastra Indonesia itu mungkin kurun waktu kehadiran sastra Indonesia itu baru di tahun 1900-an ke sini ya, paling-paling sekitar 100 tahun ke sini. Tapi sastra Jawa itu sejak abad 8, sejak tahun 800 itu sudah ada. Dan karya sastra Jawa itu luar biasa tersebar di berbagai tempat, di Belanda, di Inggris, saja, ya, di Amerika. Orang-orang luar banyak sekali yang suka dan mengkaji dunia sastra Jawa, kebudayaan Jawa menjadi warisan yang luar biasa. Iya betul, maka banyak sekali orang-orang dari luar negeri juga yang belajar tentang sastra Jawa di Indonesia Jawa. Ya Pak. Kita malu kalau kita tidak punya generasi penerus yang mau memelihara, menghidupi dan mewarisi. Oke, nah baik, kaitannya dengan profil prodi dulu nih Pak. Nah, kita akan berbicara terkait profil prodinya sastra Jawa nih Pak. Kurikulumnya seperti apa Pak yang diterapkan di sini? Yang jelas prodi sastra Jawa yang pertama akreditasinya A. Sudah akreditasi A. Sejak ini sudah 3 kali kita diakreditasi per 5 tahun ya, selalu kita mendapatkan akreditasi A. Ada rencana untuk ke internasional juga Pak? Itu harus ya. Nah memang prodi sastra Jawa itu hanya ada 4 di dunia. Di dunia hanya ada 4 dan itu ada 4 di 4 perguruan tinggi besar di Indonesia. Di mana saja Pak? 1 UI, yang kedua UGM, yang ketiga UNS, dan yang keempat hanya UNES. 4 perguruan tinggi besar ini yang memiliki prodi sastra Jawa. Dan kita punya potensi yang luar biasa untuk mengembangkan prodi ini ke tingkat internasional karena banyak orang asing juga ingin belajar tentang sastra Jawa. Nah itu yang saya lihat. Saya punya teman di Jerman dan juga di Rusia. Di Rusia sekarang sedang giat-giatnya mereka belajar tentang sastra Jawa kuno. Kenapa Pak? Kok bisa seperti itu Pak? Luar biasa karena mereka melihat ada banyak potensi kebudayaan, pengetahuan yang tersimpan dalam karya sastra Jawa. Oke, termasuk juga kayak nilai-nilai yang terkandung gitu. Terus Sobat UNES, kalau orang luar negeri saja tertarik, yuk kita mari jangan sampai ketinggalan begitu ya Pak ya. Kalau hanya cerita orang Amerika suka gamelan dan sebagainya itu sudah banyak orang tahu ya, tapi di Rusia sekarang ada program studi Asia Selatan yang mengkhususkan diri belajar tentang sastra Jawa kuno. Sampai sebegitu tertariknya ya Pak ya, orang luar negeri juga ya. Nah kalau selama ini di prodi ini fasilitasnya seperti apa Pak? Labnya dan lain sebagainya? Ya kita punya dosen-dosen yang berkualifikasi profesor, doktor, dan hampir sebagian besar doktor sekarang. Gitu. Ada berapa Pak totalnya dosennya? Ada 20 dosen kita punya ya. Profesornya dan profesornya mau 2 ini ya, tapi untuk dokter sudah kira-kira 50%. Wow, ya. Banyak sekali ya. Iya.
Kemudian kalau ini Pak, apa namanya, rasio Jadi masih belum, oh iya. masih fasilitas ya Oh tadi iya iya, SDM betul ya. betul betul. Kemudian yang kedua kita punya Heeh, laboratorium iya. ya. Laboratorium untuk gamelan, Mhm. untuk laboratorium untuk Tari juga? sastra juga. Oke. Kemudian kita punya radio juga Ah, sebenarnya radio ya, juga ya. di prodi Di ini, Pak? prodi ya untuk Oh. pengembangan kemampuan berbicara. Mhm mhm. Kemudian kita punya laboratorium tentang naskah Jawa. Oh, ada juga ya, Pak, Iya, ya? itu. Terus nanti berarti mereka bisa ini ya, Pak, ya, mahasiswa bisa Dan juga satu lagi, apa lagi? laboratorium Pranoto Coro. Oh, khusus ada Iya, sendiri ya, Pak, ya, Pranata luar Coro biasa. ya, Karena Pak, ini ya? menjadi salah satu nilai unggul kita. Mhm Ya. mhm mhm. Jadi Pranoto Coro itu ternyata menjadi mata pencaharian yang luar biasa. Iya, betul Ya, betul. sekarang dan itu Iya. banyak orang yang belajar tentang Belajar itu itu ya. ya, Dan Pak, ya? kita tambahkan menjadi nilai Mhm. tambah dari prodi ini. Oke. Nah, dari alumni mungkin ada yang jadi Pranata Coro yang cukup terkenal mungkin, Pak, ada? Iya, Ada? kalau untuk Jawa Tengah Iya iya. ya, Pranoto Coro kondang ya, Iya. Pranoto Coro yang levelnya gubernur itu hampir semua lulusan Oh, UNES. gitu ya? Jadi Iya. hampir semua yang ada di Iya. Jawa, Pranata Coro yang paling terkenal kondang itu Iya. adalah dari UNES, Iya. lulusan UNES. Keren Gitu keren loh. keren. Contohnya siapa, Pak? Ada Pak Widodo Oh, iya Wikandono, iya, Pak kemudian Widodo. ada lagi Mas Didik Supriyadi. Heeh. Itu Levelnya generasi sudah ini. muda Heeh. ya, tapi levelnya kalau job dia sudah Iya. sampai ke luar pulau, ke Oh, gitu ya? Kalimantan. Ya. Kalimantan pun juga pakai Pranata Coro, Iya, Jawa gitu. juga ya, Pak, ya? Mereka banyak sekali merindukan orang-orang ya keluarga-keluarga yang sudah mhm. mampu di Mhm. sana, masih keturunan Oh, Jawa, gitu punya ya? hajat Iya mantu, iya iya. dia punya keinginan agar Iya. suasana Jawa itu tampak dalam prosesi itu, Iya. ambil banyak. Iya, betul. Bahkan Bahkan sekarang artis-artis juga banyak juga ya, Pak, ya, yang iya, pakai model seperti itu juga ya, iya. Pak, ya? Kemudian ini mungkin banyak yang belum dengar ya, Iya. banyak juga kita punya lulusan kita jadi Mhm. Pranoto Coro wanita, Mbak. Oh, iya, Pak? Ya, di daerah Tegal, di daerah Pemalang, kemudian anak-anak Oh. mereka saya tanya, "Kamu sekarang jadi apa?" "Pak, saya jadi Pranoto Coro." Laku deh. Laris ya, Pak, Iya, ya? gitu loh. Apalagi sekarang hampir Jadi bukan setiap hanya ini ya, laki-laki ya yang jadi Pranoto Coro perempuan ya, juga perempuan pun ini ya, juga Pak, ya. ya? Oke. Nah, kalau Gitu. prestasi yang ditorehkan nih oleh mahasiswa boleh dosen boleh, mahasiswa boleh, Pak, Ya, mungkin bisa dijelaskan, Pak? kalau prestasi Mhm. kita muhibah budaya sampai ke Perancis. Wow, Ya, itu. jauh Itu sekali. anak-anak ya modalnya kebudayaan, Mhm. pengetahuan sastra dan sebagainya. Kemudian juga kalau untuk lomba karawitan Mhm. itu UNES Mhm. ya yang didominasi oleh anak-anak sastra Jawa itu selalu menjadi nomor 1 di Jawa Tengah dan di tingkat nasional untuk lomba karawitan. Itu Ya, pelatihnya dari mana, Pak, biasanya, Pak? semua dari Mendatangkan? dosen UNES. Oh, dari dosen Ya, UNES, tidak mendatangkan dari luar tidak ya, tidak. Pak, ya? Yang jadi dalang ada nggak, Pak, itu, Pak? Ada. Ada Ya, juga? jadi luar biasa. Jadi teman-teman kita, saya Iya. juga sangat hormat pada orang tua yang semula dalang anaknya Iya. agar menjadi dalang yang educated, mereka Iya. sekolahkan di UNES. Oh, gitu ya, Pak, ya? Iya. Jadi banyak juga anak-anak dalang nih, aduh. Anak-anak Berarti dalang, besok anak-anak kalau UNES Pranoto bikin Coro. acara bisa tuh, Pak, kerjasamanya dengan Kita orang sekarang tua yang masih mahasiswa. Iya? yang masih mahasiswa dan Iya. menjadi dalang sekarang, Oh, itu juga ada, ada Pak? 3 Mahasiswa yang jadi dalang? iya, yang masih mahasiswa loh ya. Yang dulu Mhm. sudah banyak. Mhm. Ya, bahkan ada beberapa dalang muda yang kondang ya, yang seperti sedang mulai belajar itu mereka ya belajar di UNES juga Mhm. gitu loh. Jadi kira-kira begitu. Ya, tidak menafikan ada juga yang dari ISI dan sebagainya, tapi untuk pengetahuan tentang kesastraan, kejawaan itu kita tempat untuk belajar di sana, kira-kira begitu. Berarti kalau peluang kerjanya nih, Pak, kalau Wah. belajar di sini selain jadi dalang, Pranata Iya. Coro gitu, Pak, apalagi, Pak? Jadi sastra Jawa bukan old fashion ya, Mhm. bukan hanya dalang Pranata Coro ya, Mhm. YouTuber itu banyak. Oh, iya ya, Pak, ya? Iya, Banyak ya? iya. Kemudian anak-anak kami ada beberapa yang menjadi penyiar televisi. Oh, penyiar Ya, televisi. kemudian ada produksi acara di televisi Oh, iya ya. swasta. Jadi Itu juga PH-nya gitu ya? ya. Kemudian juga
ini di bank. Oh, di bank juga ada ya Pak ya? Banyak sekali anak-anak kami yang juga menjadi customer service di beberapa perusahaan, ya. Karena memang kemampuan komunikasinya bagus, menghormati orang lain bagus, mereka lihat attitude ya. Jadi untuk cari kerja itu tidak semata-mata orang harus nilainya tinggi di dalam sebuah ijazah ya, tetapi kemampuan berkomunikasi itu menjadi hal yang penting. Iya gitu betul Pak. Nah untuk mencetak yang seperti itu tuh upaya yang dilakukan Prodi itu selama ini apa Pak? Kok sampai banyak sekali yang keren-keren itu Pak? Kami itu istilahnya dandani barang sekonol Mbak. Oh gitu. Iya itu loh. Artinya yang tadinya nggak bisa bahasa Jawa dan sebagainya, kami bangun perlahan-lahan misalnya untuk berkomunikasi dengan dosen. SMS itu kita ajari dengan bahasa Jawa. Oh begitu ya, tata cara untuk menyampaikan salamnya begitu nggak? Mbak Tuti itu jadi mahasiswa saya, untuk SMS ke saya mula-mula pakai bahasa Indonesia, saya jawab nun sewu kula mboten mudeng gitu loh. Lah nanti akan berusaha belajar membuat teks itu lebih baik pakai bahasa Jawa. Tapi ada ini nggak Pak? Kayak semacam Google Translate gitu Pak dari bahasa Indonesia ke bahasa Jawa. Kan belajar dengan sendirinya. Kita tuntun setahap demi setahap. Ya. Jadi jangan takut dari yang nggak bisa sama sekali. Gitu loh. Bahkan kalau Mbak tahu ya, kita lebih homogen. Kalau di UNES lebih homogen. Teman-teman di UI itu luar biasa. Di UI itu Jakarta ya. Oh, iya. Orangnya bahasa Indonesia semua kan? Iya, betul bahasa ya, Pak. Betawi. Sana ada sastra Jawa. Yang belajar ada yang dari Ambon, ada yang dari Lampung, ada yang dari lebih beragam lagi ya Pak. Lebih beragam lagi, lebih berat lagi. Tantangannya lebih tapi di UNES itu sudah cukup homogen. Paling-paling ya ada yang ngapak, ada yang ada yang dialek Pati dan sebagainya, tapi secara umum mereka bisa. Gitu ya Pak ya. Jadi peluang kerjanya juga cukup banyak, tidak hanya sekedar yang Pranoto Coro ya Pak ya, tapi juga itu. Jadi yang modern pun banyak ya, yang kehidupan anak muda sekarang itu. Bahkan banyak anak-anak yang sekarang bikin konten ya tentang bahasa dan sastra Jawa itu subscribe-nya kemudian viewer-nya itu banyak dan jadi lahan untuk pendapatan. Nah, kalau selama ini dari Prodi ini ada link kerjasama dengan mana saja Pak untuk kami sedang membangun kerjasama dengan yang sudah jalan ya, dengan JNU dari India, Jawaharlal Nehru University India, kemudian juga dengan KITLV dari Belanda, kemudian juga 4 perguruan tinggi tentang sastra Jawa itu juga kita koordinasikan, juga dengan teman-teman di Bali, ya kita punya mitra juga, ada Institut Hindu Dharma Negeri di Bali yang juga menjadi mitra kita. Nah itu kelihatannya kok Hindu ya? Apa ya itu ya? Ternyata mereka belajar Jawa kuna. Oh, begitu kita ya, punya Pak. Sumber lucu kalau ini cerita tentang Jawa di Bali. Iya, kenapa Pak? Jadi gini, ada teks Jawa kuna, orang Bali itu bisa membacanya karena itu tertulis dalam huruf Bali, tapi nggak ngerti artinya. Yang ngerti orang Jawa. Itulah ini perlu kolaborasi di situ. Begitu ya, Pak. Ya. Kalau biasanya kerjasama ini dalam bentuk apa, Pak? Penelitian tentang naskah, ya, kemudian jadi banyak sekali juga perusahaan-perusahaan yang membutuhkan informasi dari naskah. Jamu, ya, informasi tentang pengobatan. Itu baik di naskah Jawa, naskah Bali, itu banyak sekali sumber-sumber itu, dan itu diburu, Mbak. Diburu ya, diburu oleh para pengusaha. Karena pengen tahu. Karena itu ramuan, kemudian betul. Untuk pengobatan dan sebagainya, itu mahal itu. Dengan aksara yang masih, kalau namanya apa yang Hono Corok itu ya, apa aksara huruf Jawa, ada aksara Dewanagari, ada aksara itu juga Bali, banyak sekali ya ini. Gitu ya. Nah, tidak susah ya, tidak sulit untuk belajar itu ya. Jadi
pokoknya yang penting mau sungguh-sungguh, kalau kita pinter kerja dimanapun pasti akan lebih mudah. Oke, nah jadi nih Sobat UNES, nah perlu diperhatikan ya bahwa di sastra Jawa itu sebenarnya peluang kerjanya juga banyak sekali, tidak hanya sekedar jadi Pranoto Coro gitu ya Pak ya, ataupun juga dalang saja, nah tidak, tapi banyak sekali peluang kerja yang tercipta gitu ya, karena di prodi ini tuh ternyata mempelajari banyak hal gitu ya, tidak hanya sekedar tentang sastra Jawanya saja, ilmu-ilmu tentang nilai-nilai Jawa, tapi juga tentang ini ya, diajari tentang bagaimana bertata krama yang bagus gitu ya, entrepreneur juga. Berarti ada ini ya Pak ya, kayak semacam mengajari mereka untuk berwirausaha juga gitu ya. Paket komplit berarti ya. Gitu. Nah, dan juga yang pasti satu tadi tuh yang perlu diingat ya, menantu idaman biasanya yang bisa bahasa Jawa. Biasanya begitu. Salah satunya begitu. Jadi gitu memang kalau pintar bahasa Jawa itu ibunya udah ini aja lah. Sudah aja. Karena mungkin kayak tata kramanya di ini ya Pak, diajari banget di dan memang dibentuk juga ya Pak ya. Kita bentuk agar menjadi orang yang punya kemampuan berkomunikasi dengan santun. Yang penting itu. Saya harus belajar ini Pak, biar jadi menantu idaman juga ya. Jadi kemampuan berkomunikasi dengan santun dengan siapa saja. Makanya di semua perusahaan, aku itu. Ya, karena yang dipilih juga salah satu attitude-nya ya Pak ya. Oke. Pak, ini berhubung waktunya sudah sangat mepet sekali. Nah, sebelum kita closing, mungkin Bapak bisa menyampaikan pesan-kesan untuk Sobat UNES pakai bahasa Jawa juga gak apa-apa Pak, biar saya juga ikut belajar. Monggo. Teman-teman kalau mau belajar menjadi orang yang mampu mentransfer ilmu pengetahuan, warisan budaya yang luar biasa di dalam sastra Jawa, monggo kita bedah bersama, kita pelajari bersama, dan menjadikan modal kita untuk masa depan. Oke, terima kasih Bapak. Nah, terima kasih Pak Dr. Yusro Edy Nugroho sudah berkenan hadir di podcast UNES. Terima kasih juga pada Sobat UNES yang sudah berkenan menyaksikan podcast UNES sesi kali ini. Seperti itu. Jangan lupa terus pantengin podcast UNES di YouTube-nya podcast UNES. Jangan lupa juga dengarkan podcast UNES di Spotify-nya podcast UNES. Kemudian jangan lupa juga untuk like, subscribe ya YouTube-nya kita. Yang belum like, yang belum subscribe silahkan. Dan juga jangan lupa di-share. Nah, IG-nya podcast UNES juga. Jangan lupa di-follow. Seperti itu ya. Subscribe, like, share. Oke. Baik, saya Tuti Wijayanti pamit undur diri dan juga Bapak Yusro Edy Nugroho. Terima kasih. Terima kasih.